Edoardo Farina, pendiri Alpha Alliance Academy dan seorang edukator kripto yang cukup dikenal, baru saja membagikan strategi keluar, exit strategi, untuk investasi XRP miliknya, dan ternyata tidak seperti yang orang-orang kira. Farina mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berencana menjual sebagian besar XRP miliknya dalam waktu dekat. Bahkan, target utamanya adalah menunggu harga XRP sampai $100 sebelum dia mempertimbangkan untuk menjual dalam jumlah besar. Saat ini, harga XRP ada di sekitar $2,15, jadi kalau benar, itu akan menjadi lonjakan harga yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah, meskipun XRP benar-benar mencapai $100, Farina masih tidak akan menjual semua XRP miliknya. Strateginya bukan sekadar ambil untung cepat, tapi lebih ke mengatur keuntungan dan membangun kekayaan jangka panjang. Mari kita bahas lebih rinci. Dalam sebuah video terbaru, Farina menjelaskan bahwa titik jual pertamanya adalah saat XRP mencapai $10. Ketika harga menyentuh angka itu, dia hanya akan menjual sekitar 3% sampai 4% dari total kepemilikan XRP-nya. Dan itu pun, bukan hanya untuk ambil untung, tapi juga untuk merayakannya. Dia sempat bercanda, sebagian dari itu bakal dipakai buat pesta kapal pesiar XRP di Mykonos. Terdengar santai? Ya, tapi dari situ terlihat bahwa dia memikirkan investasi jangka panjang. Bukan sekadar untung cepat. Perlu diingat, Farina mulai membeli XRP saat harganya masih sekitar $0,20. Karena dia sudah masuk sejak harga sangat rendah, dia punya lebih banyak ruang gerak dibanding investor yang baru masuk. Kalau XRP mencapai $10 saja, dia sudah untung besar. Tapi dia bilang bahwa keuntungan dari penjualan pertama ini justru akan dia investasikan lagi. Terutama ke properti di Yunani, tempat dia sudah mulai membangun portofolio dari hasil kripto sebelumnya. Bagaimana dengan sisa XRP-nya? Farina menjelaskan bahwa hanya sekitar 10% dari XRP miliknya disimpan di bursa, yang siap untuk ditrading atau dicairkan. Sedangkan 90% sisanya disimpan di cold wallet, yaitu dompet kripto offline yang lebih aman. Tanda bahwa dia benar-benar serius untuk jangka panjang. Target selanjutnya, $50 per XRP. Kalau sudah mencapai angka ini, dia akan menjual lagi 3% sampai 4% dari total XRP-nya. Lalu terakhir, saat XRP mencapai $100, dia akan menjual sekitar 2% lagi. Kenapa begitu? Dia menjelaskan begini. Kalau kamu jual hanya 1.000 XRP di harga $100, itu sudah $100.000. Sederhana, tapi masuk akal. Farina menekankan pentingnya untuk mengambil kembali modal awal di titik tertentu, sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko. Tapi bukan berarti menyerah pada potensi jangka panjang XRP. Lalu, apa sebenarnya tujuan akhirnya? Farina bilang, tujuan utamanya bukan menjual, tapi meminjamkan. Dia membayangkan masa depan di mana pemilik XRP bisa meminjamkan token mereka ke bank atau institusi, setelah aturan hukum soal kripto jadi lebih jelas. Dalam sistem seperti itu, dia percaya XRP bisa menghasilkan pendapatan pasif melalui platform lending, entah itu dalam bentuk mata uang fiat, stablecoin, atau bahkan XRP lagi. Menurut dia, keluar terlalu cepat adalah langkah bodoh. Dia memperingatkan agar jangan buru-buru menjual tanpa benar-benar paham peran XRP yang mungkin akan sangat besar di sistem keuangan masa depan. Farina percaya, nilai sesungguhnya XRP akan datang dari kegunaannya di dunia nyata, bukan hanya dari spekulasi harga. Tentu saja, tidak semua orang setuju dengan strategi Farina. Beberapa analis dari Changeli dan Telegaon memperkirakan bahwa XRP mungkin baru bisa mencapai $100 dalam 1 dekade ke depan. Itu waktu yang lama, dan dunia kripto penuh ketidakpastian. Tapi Farina tidak terganggu dengan itu. Strateginya bukan soal mengejar harga tinggi cepat-cepat, tapi lebih ke mempersiapkan diri untuk perubahan besar dalam cara aset digital digunakan. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Mau setuju atau tidak dengan Farina, strateginya mengingatkan kita bahwa investasi itu bukan cuma soal grafik harga, tapi juga soal perencanaan, disiplin, dan punya visi jangka panjang yang jelas. Keputusannya untuk hanya menjual sedikit demi sedikit di setiap tahap harga, dan menyimpan sisanya untuk potensi jangka panjang, menunjukkan pola pikir yang berbeda dari kebanyakan trader. Dan itu patut dipikirkan. Kalau nanti XRP benar-benar jadi bagian penting dari sistem perbankan atau sistem pembayaran lintas negara, seperti yang diyakini banyak pendukungnya, maka menyimpan bisa jadi jauh lebih berharga daripada menjual. Tapi sampai ada regulasi yang lebih jelas dan penggunaan yang lebih luas, XRP tetap menjadi aset dengan risiko tinggi dan potensi besar. Terima kasih sudah menonton.